Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosep Yehuda Sipahutar dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pertanian sebagai proses perubahan budaya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam penjelasannya. Masa bercocok tanam lahir melalui proses panjang dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada periode-periode sebelumnya. Periode ini amat penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat karena beberapa penemuan baru berupa pengusahaan sumber-sumber alam bertambah dengan cepat. Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir manusia prasejarah semakin terasah untuk menjawab tantangan alam. Nah, masa bercocok tanam dimulai sekitar 10.000 tahun lalu bersamaan dengan zaman Neolitikum. Kehidupan masyarakat masa bercocok tanam ditandai oleh perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Jenis manusia pendukung dari periode ini adalah manusia pada suku Proto-Melayu, antara lain suku Dayak, Toraja, Sasak, dan Nias. Masa bercocok tanam sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praaksara. Kita masuk kepada bagian kehidupan pada masa bercocok tanam. Kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam. Secara ekonomi, manusia purba pada metode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri atau food producing. Masyarakatnya mulai membuka hutan kemudian menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Hewan yang diternakan antara lain kerbau, kuda, sapi, dan unggas. Selain itu, masyarakatnya diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang alias barter. Nah, kita lanjut ke kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Ketika beralih dari kegiatan mengumpulkan makanan ke kehidupan bercocok tanam, pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di suatu wilayah. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan dekat dengan alam yang diolahnya. Karena hunian mereka telah menetap, masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong dengan sistem pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Misalnya para laki-laki bertugas membangun rumah, sementara kaum perempuan akan merawat dan menghiasinya. Mereka juga menunjuk ketua suku dan memiliki aturan hidup sederhana yang harus dijalani anggotanya. Nah, kita masuk ke dalam kehidupan budaya pada masa bercocok tanam. Zaman kehidupan masa bercocok tanam dan hidup menetap berlangsung bersamaan dengan masa Neolitikum. Sebab pada periode ini terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat dari benda-benda peninggalannya berupa peralatan dari batu dan tulang yang telah diasah. Alat-alat yang umumnya diasah adalah beliung, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Di Indonesia, beliung dan kapak batu ditemukan tersebar di berbagai wilayah. Dari penemuan berupa alat pemukul kayu, manusia pada masa bercocok tanam diduga sudah mengenal pakaian. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Nah, kita memiliki sistem kepercayaan masa bercocok tanam. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan akan hal gaib dan orang yang meninggal dan akan memasuki alam lain. Oleh karenanya, orang-orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari. Berkaitan dengan kepercayaan ini, muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Secara umum, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam dapat dibagi ke dalam dua aliran,
yaitu animisme, kepercayaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda gaib. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang awalnya manusia prasejarah hanya mengenal apa itu berburu, apa itu mengumpulkan makanan, beralih menjadi masa di mana mereka mengenal cara menghasilkan makanan mereka sendiri, yaitu dengan bercocok tanam atau pertanian. Pada masa ini pertanian masih belum dalam tingkat yang ahli atau profesional, di mana mereka masih mengandalkan unsur hara pada tanah tempat tinggal mereka. Dan ketika tanah pada tempat yang mereka tinggali tidak cocok lagi untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, mereka akan berpindah. Walaupun di penjelasan mereka tidak lagi nomaden, tapi ketika di suatu tempat tersebut sumber daya alamnya kurang, mereka akan berpindah mencari tempat yang lebih kaya akan sumber daya alam. Nah, dari zaman prasejarah kita pindah ke zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Bercocok tanam sudah dikenal di kerajaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ukiran-ukiran pada prasasti-prasasti di Indonesia, di mana hasil bercocok tanam biasanya menjadi upeti bagi raja pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dari masa kerajaan kita pindah ke masa penjajahan di Indonesia. Nah, kita tahu kalau Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa Belanda. Nah, pada masa Belanda sistem bercocok tanam meningkat drastis. Yang awalnya tidak dikenal apa itu penambahan zat-zat hara pada tanah yang akan ditanami. Kemudian pada masa penjajahan dikenallah sistem pupuk. Nah, pada masa penjajahan juga ada sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda pada orang Indonesia, di mana 3/4 dari lahan yang dimiliki oleh warga Indonesia digunakan untuk menanam rempah-rempah yang harganya jauh lebih mahal daripada tanaman biasa yang ditanam oleh petani di Indonesia. Nah, dari zaman penjajahan kita lanjut ke zaman pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa ini Indonesia sudah mengenal apa itu swasembada pangan. Nah, di mana pangan-pangan yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke luar negeri untuk dijual dan akan dijual ke luar negeri dan digunakan untuk membangun Indonesia. Nah, pada masa pasca kemerdekaan dikenal juga sistem organisasi dalam bercocok tanam, seperti contohnya buruh tani yang digunakan untuk membangun sistem pertanian di Indonesia. Dikenal juga koperasi untuk para petani agar dapat mengembangkan bisnis pertaniannya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang terlalu memberatkan bagi mereka. Dari zaman pasca kemerdekaan, sistem bercocok tanam kemudian terus berkembang hingga akhirnya pada masa ini Indonesia sudah mengenal Internet of Things, di mana sistem bercocok tanam dibantu prosesnya dengan internet dan AI atau artificial intelligence, di mana AI tersebut dapat mendeteksi penyakit atau kekurangan pada pertanian di Indonesia dan akhirnya dikirimkan kepada petani-petani untuk dapat diproses
cara untuk mengembangkan pertanian tersebut. Nah, selain Internet of Things, ada sistem-sistem lain